ada 5 utama yang jadi faktor risiko. Ada gula tinggi, tekanan darah, dan kolesterol, merokok, dan Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Kembali lagi bersama saya, Dr. Adelia Handoko MSI di Bidang Agromedis, Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Kita akan memperingati Hari Stroke Sedunia nih. Nah, siapa tamunya? Penasaran kan? Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk follow, subscribe, dan juga komen di YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Nah, langsung saja yuk kita panggil materi hari ini. Beliau adalah Dr. Azam Purwandono, MSI SPN. Selamat datang, Dr. Azam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Nah, ini mungkin buat agromedis yang penasaran ya. Biasanya Dr. Azam ini selalu hadir sebetulnya di Bincang Agromedis, tapi nggak pernah muncul di layar nih. Nah, sekarang saatnya beliau muncul di layar. Gimana dok rasanya on cam, dok? Agak nervous gitu gimana ya? Agak nervous ya. Oke, kita mulai diskusinya ya dok ya. Siap. Nah, ini kita bicara tentang Hari Stroke Sedunia ya dok ya. Jadi tentang stroke. Nah, sebetulnya kalau stroke sendiri itu definisinya apa sih dok? Ya, jadi ini memang forum khusus ya, karena kita akan memperingati Hari Stroke Sedunia yang akan jatuh tanggal 29 Oktober. Jadi insya Allah besok hari Jumat itu akan kita peringati. Kenapa diperingati? Nah, ini untuk memberikan kepedulian, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya stroke. Jadi ada beberapa yang masih belum tahu apa itu stroke ya. Jadi stroke itu adalah penyakit yang mengenai pembuluh darah di susunan saraf pusat. Susunan saraf pusatnya bisa di otak, bisa di mata ataupun di sumsum. Jadi kelainannya pada pembuluh darah. Jadi sama seperti pembuluh darah di jantung. Di jantung kena serangan jantung. Otak ya, itu yang dinamakan sebagai stroke. Jadi gangguan pembuluh darah yang ada di otak ya dok ya. Nah bentuknya itu pembuluh darahnya gimana dok? Apa seperti ada sumbatan gitu mungkin, atau mungkin ada kelainan tertentu pada pembuluh darahnya dok? Jadi secara umum ada 2. Bisa pembuluh darah di otak itu bersumbat atau pembuluh darah itu pecah, jadi menyebabkan perdarahan. Stroke itu dibagi 2, stroke penyumbatan atau stroke perdarahan. Itu akan menimbulkan gejala. Gejalanya ini khas, jadi gampang sekali kita mengingatnya karena kita sudah buatkan singkatan. Jadi karena stroke ini adalah keadaan yang sangat ngajak jiwa, kondisi gawat darurat, maka kita harus tahu. Buatkan ininya atau dari kami membuatkan singkatannya, yaitu segera ke RS. Segera ke RS ya dok ya, oke. Karena ini kayak, memang ya. Penyakit stroke ini harus segera dibawa ke RS. Gitu ya. Oke. Menarik nih, segera ke RS, oke. Ini apa aja nih dok, segera ke RS ini dok? Berarti se-nya itu senyum. Senyumnya kenapa? Senyumnya tidak simetris, jadi wajahnya itu merot, mencong. Ya, senyumnya ya. Jadi dilihat kanan kiri ya dok, ya, perbandingan kanan sama kirinya ya. Betul. Jadi tiba-tiba wajahnya itu merot. Jadi semua stroke ini kejadiannya tiba-tiba mendadak. Jadi enak-enak ngobrol, tiba-tiba loh, kok wajahku kok merot. Gitu, ya. Terus G-nya, gerakan anggota tubuh separuh lemah. Jadi, ada kelemahan pada satu sisi, ya, kok jalannya nyeret atau lengannya kok nggak bisa diangkat. Itu kalau misalnya terjadi mendadak, mungkin adalah salah satu gejala stroke. Ya. Dan yang RA itu adalah bicara. Jadi enak ngobrol kayak gini, moro-moro loh, kok ngomongnya kok jadi cadel, jadi pelu atau sulit, bahkan diem saja. Bukan diam karena nervous gitu ya, tapi diam memang dia tidak bisa berbicara. Itu salah satu
gejala atau tanda dari stroke. Kemudian yang ke ya, ke itu berarti kebas atau kesemutan. Jadi ada rasa tidak enak pada separuh tubuh. Jadi kalau dicubit gitu, biasanya kesakitan, ini tidak terasa. Atau tiba-tiba kok geringgingan. Kesemutan ya dok ya. Oh iya. R-nya kan segera ke RS ya. R-nya adalah rabun. Jadi penglihatan tiba-tiba tidak jelas. Entah itu double atau samar-samar atau malah gelap sama sekali. Tidak kelihatan. Gitu ya. Nah itu juga bisa pertanda dari stroke. Jadi tidak harus stroke itu wajahnya merot atau kelemahan, tetapi mata tidak bisa melihat mendadak, itu juga bisa salah satu pertanda. Atau yang terakhir S, itu sakit kepala yang berbeda dengan sakit kepala yang sebelumnya. Jadi biasa kan kita kalau sakit kepala itu ya kadang-kadang akhir bulan gitu sakit kepala, tapi bukan stroke gitu ya. Kepala yang di luar biasanya ya tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi sakit kepala yang hebat itu kalau nemu gejala tadi itu segera ke Oke, berarti segera ke RS-nya senyum. Saya cek dulu dok. Nggak ada ya dok ya? Nggak ya dok? Oke. Terus gerakan. Nah gerakan ini tangan sama kaki ya dok? Nah ini sehat ya dok berarti ya? Oh enggak, oke. Terus bicara. Nah ini nggak ya dok ya? Tetap lancar ya. Kalau ada gangguan bicara tuh berarti pelo tadi ya dok atau diam ya? Diam. Dan itu tiba-tiba. Oke, terus kayaknya kesemutan nih, enggak nih, alhamdulillah. Oh, oke. Ke-nya kesemutan ya dok ya? Kesemutan. Enggak, alhamdulillah enggak. Terus RS, R-nya rabun ya. Dr. Azam bisa menjelaskan dengan jelas kan dok? Saya bisa melihat Dr. Azam dengan jelas. Berarti R aman, S sakit kepala. Enggak ya, alhamdulillah enggak sakit kepala. Ini seru sekali nih Sobat Agromedis. Mungkin nanti ditulis di description box ya, supaya Sobat Agromedis nanti bisa menghafalkan dan mempraktekkan. Tapi mudah sekali rasanya singkatannya dari segera ke RS. Se-nya itu senyum, G-nya itu gerakan anggota tubuh, R-nya bicara, kesemutan, R-nya rabun, S-nya sakit kepala. Betul ya dok ya? Nah, sudah lulus ini berarti saya. Terus untuk selanjutnya dok, sebetulnya untuk seseorang itu bisa terkena stroke, ada faktor resiko tertentu nggak dok yang semakin memperbesar kemungkinan seorang itu bisa kena stroke? Ya, jadi memang stroke ini tadi tuh, kenapa sih penting harus segera ke rumah sakit? Karena angka kematian dan angka kecacatannya cukup tinggi. Jadi kita perlu mewaspadai ini, dan ada peringatan itu bukan memperingati orang yang stroke itu supaya kita syukuri atau apa gitu, enggak, tapi kita memberikan kepedulian bahwa stroke ini sebenarnya bisa dicegah. Dicegahnya karena ada faktor risiko. Faktor risiko ini sebagian besar bisa dicegah. Memang ada faktor risiko, ada dua, ada yang tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa diubah, ada yang bisa diubah. 90% bisa diubah ya. Kalau yang tidak bisa diubah ya umur misalnya. Jadi semakin lanjut usia kita, ya pasti risiko untuk terjadi stroke itu ada. Ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki, ya kita tidak bisa menolak, kayak saya laki-laki nggak bisa menolak saya ingin jadi perempuan, nggak bisa. Tetapi yang utama adalah faktor risiko yang bisa diubah. Bisa dicegah. Banyak sekali. Contohnya adalah penyakit diabetes, gula yang tinggi, tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol, ya. Jadi ada 5 utama yang menyebab jadi faktor risiko. Ada gula tinggi, tekanan darah, kemudian kolesterol, merokok, dan kebiasaan ini imobilisasi. Jadi apa ya? Mager ya dok, mager ya. Mager. Ini sering di rumah saja, WFH, nah itu akhirnya takut kemana-mana, di rumah tidur-tiduran, mager akhirnya. Ya.
Ya. Ini informasi yang menarik untuk sobat agromedis nih. Jadi tadi ada 5, gula darah, tekanan darah, kolesterol, merokok, dan juga imobilisasi ya dok ya. Nah, gaya hidup lah, lifestyle lah ya. Oke. Dan Jadi juga nggak ada boleh. lagi penyakit jantung. Jadi potensi dan penyakit jantungnya itu juga bisa dihindari. Kita bisa melakukan pencegahan sebenarnya. Terus terkait faktor risiko juga nih dok ya, mungkin berarti banyak nih mungkin sobat agromedis yang penasaran juga, misalnya kecenderungan suka makan makanan yang asin, atau misalnya suka makanan-makanan yang berlemak, atau yang goreng-gorengan, itu juga salah satu faktor risiko juga ya dok? Ya, sebenarnya makanan itu tidak masalah, asal dikonsumsi secara seimbang. Ya, jadi tidak berlebihan. Jadi monggo, nggak ada larangan, nggak boleh makan yang berlemak-lemak, boleh, tetapi dibatasi. Ya, jadi saya ingat guru saya pernah ngomong ada NBA, ya. Nikmati, batasi, imbangi. Ya. Jadi nikmati, ya dinikmati aja. Kalau mau makan saja, tapi batasi, jangan terlalu berlebihan. Imbanginya dengan exercise, olahraga. Oke. Nikmati, batasi, imbangi ya dok. Wah ini kayaknya nyindir saya nih Dr. Azam nih kayaknya nih. Jadi boleh makanan berlemak boleh, yang suka asin boleh, tapi dibatasi ya dok. Nggak boleh Senin sampai Minggu terus-terusan makan makanan yang berlemak, bersantan, goreng-gorengan. Nah itu berarti tidak dibatasi ya dok, harus dibatasi dan imbangi. Oke. Nah, sekarang kan mungkin angka stroke kalau di dunia itu gimana dok? Semakin meningkat atau trennya semakin turun atau gimana dok? Ya, ini memang menjadi keprihatinan ya. Jadi 1 dari 4 orang di dunia ini menderita stroke. 1 dari 4 ya dok? Iya, benar. 2 orang ini 1 ya. Tapi jangan berharap gitu ya. Tapi itu dari seluruh populasi di dunia, angka tahun lalu 1 dari 4-nya menderita stroke. Ya. Kalau dari jenis kelamin dok, laki-laki perempuan ada ini tertentu nggak dok? Laki memang lebih berisiko. Alhamdulillah enggak ya. Tapi perempuan juga apabila dia sudah mengalami menopause. Jadi ketika dia mengalami menopause, maka risiko terjadi stroke itu sama dengan pria. Oke. Jadi laki-laki atau perempuan tetap ya dok resikonya ada. Ya. Kalau pada yang perempuan berarti setelah menopause terutama semakin meningkat faktor resikonya ya dok. Oke. Terus sekali lagi nih dok, yang tadi sudah umur, jenis kelamin ya dok. Nah terkait umur ini tua, muda, apa tua aja dok yang bisa stroke dok? Atau mungkin Dr. Azam selama ini pernah mendapatkan pasien yang usia muda gitu dok? Ya, sebenarnya stroke bisa terjadi pada usia apapun ya. Memang dari epidemiologinya yang tua memang lebih banyak. Tetapi ada pergeseran sekarang. Jadi yang muda pun juga bisa kena. Gitu ya. Karena itu tadi ada perubahan lifestyle, ya, gaya hidup, gitu ya. Dan juga memang karena ini kelainan stroke ini adalah kelainan pembuluh darah, bisa saja mungkin ada masalah di pembuluh darah. Jadi semua bisa kena. Ya. Berarti ya muda tidak kena ya. Iya betul. Berarti gaya hidup tadi ya dok, makanan ya nutrisinya harus dijaga nih. Biasanya kalau yang muda merasa masih jauh dari penyakit gitu ya, terus makanannya bisa loss gitu ya. Nah ini info juga untuk sobat agromedis nih. Dan ini juga nih dok, tadi kan dari gejalanya segera tadi ya dok ya. Nah ini pernah ada kasus gitu ya dok, ada juga keluhan jadi ada perot gitu ya, nyeret juga jalannya, tapi besoknya itu udah biasa, sudah normal lagi seperti kita biasa. Itu apa juga termasuk stroke ya dok? Kalau pernah kejadian, terus setelah itu sembuh, nah itu apa juga termasuk stroke ya dok? Jadi pentingnya adalah mengenali gejala dan tanda stroke. Jadi apabila ada tanda-tanda seperti itu, sangat disarankan untuk segera ke rumah sakit. Supaya mendapatkan penanganan lebih dulu. Ada yang memang ngomong, oh itu saya dulu pernah kayak gitu dok, tetapi kemudian nggak sampai 1 jam atau nggak sampai 1 hari sudah membaik. Itu dinamakan sebagai serangan otak sepintas atau TIA. Ya, itu transient ischemic attack. Jadi itu sebenarnya suatu warning ke kita, ya, warning pada orang tersebut
bahwa orang itu nanti akan sangat berisiko tinggi untuk terjadinya stroke di kemudian hari. Jadi jangan merasa tenang gitu ya. Kalau misalnya, saya dulu pernah kayak gitu, tapi aman-aman saja. Aman-aman aja, iya. Padahal itu sebenarnya sudah diberikan alarm gitu ya, supaya tahu, tetapi juga segera datang ke rumah sakit atau segera berobat, sehingga nanti kita bisa tahu faktor-faktor risiko terjadinya kelainan pada pembuluh darah di otak, sehingga bisa dilakukan pencegahan. Kan eman gitu ya, sudah ada tanda seperti itu, tetapi lifestyle-nya tetap tidak berubah gitu ya. Jadi dari beberapa penelitian, dalam 1 bulan sampai 3 bulan setelah kejadian itu, risiko terjadinya stroke akan meningkat. Bisa sampai sampai 10% terjadinya. Berarti jangan senang-senang gitu ya dok, jangan merasa aman, tenang. Saya pernah kok, terus saya kembali lagi gitu. Padahal itu warning ya dok, gejala bahwa kemungkinan bisa terjadi serangan mungkin yang lebih berat dan menetap ya dok. Kalau tadi sebentar kembali, ini bisa jadi menetap. Baik-baik, ini informasi yang bagus juga nih. Dan misalnya nih dok ya, ternyata tadi kan kasusnya sudah ada serangan, lalu kembali normal nih. Nah mungkin ada sobat agromedis atau keluarga di rumah, mungkin dok yang sudah ada keluhan ya, mungkin tadi kakinya nyeret, atau misalnya ada perot gitu ya dok. Itu kalau sudah terjadi seperti itu, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa kembali normal sebelum kena serangan stroke dok? Karena itu saya tekankan mengapa kok harus segera ke rumah sakit RS tadi itu, karena di stroke itu waktu itu sangat berharga. Jadi, sesuai dengan tema Hari Stroke Sedunia tahun ini ya, save precious time. Jadi kita berusaha menyelamatkan waktu yang sangat berharga bagi jaringan saraf di otak itu. Jadi ketika kita terlambat, maka kerusakan yang terjadi di otak itu akan irreversible, tidak bisa kembali. Harapannya dengan segera ke rumah sakit, segera tertangani dengan baik, faktor risikonya teratasi, maka gejala-gejala tadi itu akan kembali reversible atau kembali ke keadaan normal atau paling tidak mendekati normal. Save precious time ya dok ya. Jadi waktu ini berharga sekali gitu ya untuk stroke ya dok. Semakin lama penanganannya, semakin ditunda-tunda, berarti keluhannya bisa menjadi semakin berat ya dok ya, semakin meluas semakin gitu berat, areanya. Semakin melebar. Bisa saja tadi cuman tangannya kok lemes, masih bisa diangkat, tapi karena dia menunda-nunda, tidak mau ke dokter atau ke rumah sakit, malah tambah ngeplay gitu ya, bisa diangkat sama sekali. Nah, memang kalau kita terlambat, ada penelitian mengatakan bahwa terlambat 1 menit, 2 juta sel saraf itu mati. 1 menit, 1 menit, 2 juta sel saraf. Waduh, ya. Dan kalau sudah menunda, nanti saja gitu ya, nunggu bapaknya pulang atau keluarga yang datang nunggu nyari second opinion, ya, akhirnya jadi terlambat. Dan juga tidak perlu nunggu kadang-kadang ada pasien itu datang ke rawat jalan. Gitu ya. Dok, kemarin ini kejadiannya hari Sabtu dok, saya mau ke dokter kan bukanya hari kerja. Ya. Sebenarnya ya ini karena ini kalau di kondisi emergensi, datang saja segera ke rumah sakit di bagian IGD, di bagian gawat darurat. Nanti dokter di sana pasti akan tahu. Jadi jangan nunggu besok pagi saja atau nunggu hari kerja saja. Gitu ya. Biasanya kadang-kadang kan stroke itu bisa terjadi pada saat hari libur gitu ya, nggak menunggu iya dok, kantoran gitu ya. Nggak ada saat libur Sabtu Minggu, nggak ada ya dok ya. Gitu. Habis itu stroke dilarang masuk gitu kan, nggak ada. Stroke dilarang. Ya, kita harus waspada berarti nih ya dok. Nah, mungkin sekarang kan banyak ya dok ya, mungkin karena sekarang kabar itu kan berseliweran dari WhatsApp, dari Facebook gitu ya, dari grup alumni, mungkin dari grup keluarga gitu. Nah, banyak info-info yang mengabarkan bahwa kalau sakit stroke dikasih pengobatan A aja atau B aja gitu ya, terus dibawa ke sini gitu ya dok. Nah mungkin beberapa yang sempat saya baca itu dengan cara menusukkan jarum gitu ya di ujung jari gitu sampai keluar darahnya, itu katanya bisa sebagai terapi juga nih dok, sebagai terapi alternatif stroke. Itu betul nggak ya dok? Jangan ketawa dong dok.
Betul nggak dok itu dok? Kelainannya kan di otak ya. Ya. Ada penyumbatan di otak. Nah, ini di jari sini. Nah, sekarang misalnya ditusuk di sini, apakah ini ada hubungannya gitu? Kan secara logika saja kan tidak masuk itu ya. Di sini ditusuk kan tidak akan kecuali yang ditusuk di sini ya gitu. Tapi Aduh. kan itu bahaya. Iya, jarum yang dipakai juga berbahaya juga ya dok ya. Sangat berbahaya. Jadi kami tidak menganjurkan untuk melakukan tindakan seperti itu. Karena yang jelas tidak mungkin akan mengatasi stroke-nya. Dan yang kedua, yaitu bisa terjadi bleeding, ya, perdarahan yang masif mungkin, atau pula juga nusuknya pakai apa ini? Kalau nusuknya pakai jarum yang tidak steril, infeksi nanti akan memperberat kondisi stroke-nya ya. Stroke itu sudah berat, ditambahi penyerta yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Berarti sebetulnya tidak perlu. Tidak perlu. Oke. Simpel ya, hanya dibawa ke rumah sakit sudah itu aja ya dok ya, segera ke rumah sakit. Ya, oke. Sebetulnya simpel ya, jadi sobat agromedis segera dibawa ke rumah sakit gitu ya. Jadi mungkin juga teman-teman juga mungkin yang punya informasi yang mungkin masih diragukan kebenarannya, jadi sebelum di-sharing harap disaring dulu ya dok, saring sebelum sharing, jadi supaya informasi-informasi mungkin yang kurang tepat itu tidak beredar di masyarakat, karena kasihan ya dok, tadi save precious time gitu ya, jadi sambil harus kemakan hoax dulu baru ke rumah sakit, sayang sekali, tadi 1 menit 2 juta sel saraf ya dok. Wah, bisa ini berbahaya sekali. Baik, nah ada pencegahannya nggak dok? Misalnya ini saya yang masih usia sekian nih supaya nggak kena stroke nih, jaga-jaga. Mungkin ada tips dari Dr. Azam dok? Pencegahan 2, pencegahan primer, pencegahan sekunder. Primer ya berarti mencegah supaya tidak terkena stroke. Jadi bagi orang yang sehat ya, seperti Dr. Adel dan lainnya, kita perlu tadi itu melihat faktor risiko yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi meskipun kita itu seakan-akan terlihat sehat, tetapi penting untuk melakukan general check-up. Kita bisa melihat, apakah saya punya gula darah yang tinggi, tekanan darah saya bagaimana, ya, ada kolesterol di dalam darah seperti apa. Itu kan tidak bisa dilihat, saya nggak gemuk kok dok, gula saya kan normal gitu. Lewat telepati ya dok ya? Nggak bisa, ya harus dicek, harus diperiksa. Dicek, betul. Leher saya nggak sakit dok, tensi saya normal ini. Nggak ada ininya, nggak ada korelasinya antara nyeri di leher dengan tekanan darah. Bisa saja memang ada pada saat leher tensinya, tekanan darahnya tinggi, tetapi itu bukan patokan. Jadi tetap harus diperiksa. Ketika kita ketahui adanya faktor risiko tadi itu, maka harus segera diobati, ditangani sehingga tidak berlanjut. Stroke itu sebenarnya prosesnya panjang, tidak 1 bulan, 2 bulan gitu. Ada faktor risiko tadi itu yang bisa dimodifikasi, bisa diubah ya. Gula kan kita bisa mengatur konsumsi karbohidrat kita, kemudian tekanan darah, diet darahnya, dan kolesterol itu kan juga sangat mudah sekali, dan yang penting ini juga ya ini bagian suka gitu ya. Ya, harus dikurangi kalau bisa dihilangkan ya dok ya, karena termasuk faktor risiko. Bisa sekali ya. Sangat bisa seperti. Oke. Kemudian yang sekunder. Nah, tadi kan yang primer. Sekunder berarti sudah kena stroke. Ya mungkin saya sudah kembali normal dok, tapi saya khawatir kena serangan lagi. Nah, tetap sama seperti yang di pencegahan primer. Jadi kita melihat apa faktor risikonya pada kasus tersebut. Ya. Itu kita lakukan intervensi sehingga tidak muncul lagi serangan yang kedua. Karena ketika pasien yang stroke itu mengalami stroke ulangan, maka klinisnya atau gejalanya akan lebih berat. Dan untuk kembali normalnya itu juga lebih sulit. Ya, kalau dulu masih ringan bisa jalan dengan sempurna, tetapi masih bandel tanda kutip ya. Akhirnya kena lagi, nah itu proses pemulihannya itu lama. Berarti serangan stroke itu yang banyak pasien itu nggak cuma serangan pertama ya dok? Seperti tadi sembuh, terus serangan kedua, ketiga gitu ya dok ya? Oke. Memegang peranan penting ya. Jadi orang yang pernah kena stroke itu risiko terjadi stroke ulangan itu agak besar. Ya, bukan agak besar, ya lumayan besar
dibandingkan orang yang tidak. Jadi sekali untuk mengkontrol faktor risiko. Terus tadi ada general check up tadi ya dok, untuk cek gula, kolesterol. Nah itu, misalnya bagi yang belum nih dok ya, untuk antisipasi untuk sekedar screening itu yang disarankan dari Dokter Azam ini berapa bulan sekali gitu dok? Atau setahun berapa kali nih kita harus mengecek kadar tadi dok? Nah, pokoknya usia di atas 30 paling tidak pernah sekali. Misalnya bagus tiap 6 bulan. Oh, tiap 6 bulan. Masih perlu penanganan lebih lanjut, mungkin tiap 3 bulan. Kalau tadi itu, ketika diperiksa itu bagus, mungkin tiap 6 bulan, atau bahkan tiap 1 bulan. Yang penting kita melakukan, kita punya data diri kita. Kita kenalilah diri kita sendiri. Iya, kadang nggak mau cek karena takut ketahuan dok, jadi mendingan nggak usah dicek, karena nggak siap menerima kenyataan. Nggak siap menerima kenyataan. Nah, tapi karena dapat informasi dari Dokter Azam nih, saya langsung berangkat nih dok setelah ini dok, langsung cek nih. Mumpung mau menuju Hari Stroke Dunia. Nah, ini dok, ini kan terkait dengan sekarang kondisi pandemi ya dok ya. Nah, bagi penderita stroke ini dok, apakah boleh tetap dilakukan vaksin dok? Nah, banyak pertanyaan. Dok, saya kena stroke, boleh enggak vaksin? Apa? Kenapa nggak boleh? Saya tanya gitu ya. Jadi pasien-pasien yang mengalami stroke fase akut, maksudnya fase akut itu ya baru saja terjadi stroke, kemudian dia dirawat di rumah sakit, menjalani perawatan, itu memang vaksinasi ditunda dulu. Dan tidak boleh ditunda dulu. Tetapi kalau dia sudah dinyatakan sudah kondisinya stabil, ya sudah boleh rawat jalan, ya apalagi stroke-nya. Kapan kena stroke-nya? Sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu ya. Asalkan kondisinya sesuai dengan persyaratan dari vaksin, boleh. Ya sangat dianjurkan untuk melakukan vaksin. Karena pandemi ini apabila dia terkena, ya, stroke itu merupakan suatu komorbid dari COVID. Jadi klinisnya gejala dari COVID-nya nanti akan lebih jelek pada pasien-pasien yang mengalami stroke. Jadi daripada kita kena stroke, ya, mending lebih baik kena COVID, kemudian ada stroke-nya, maka kan gejalanya jelek ya, kita sangat disarankan untuk vaksin. Walaupun tetap minum obat, tetap ada obat-obatan stroke yang diminum, tetap boleh vaksin ya dok? Silakan berkonsultasi dulu ke dokter spesialis saraf atau spesialis neurologi, akan dijelaskan, lalu kalau perlu nanti dibuatkan surat keterangan bahwa pasien tersebut atau orang tersebut layak untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi lego gitu ya. Ya betul-betul dok. Biasanya kan karena takut-takut ya dok, ini boleh nggak gitu. Jangan-jangan karena takutnya jadi tambah stres, malah naik semua, tensinya naik, gulanya naik gitu ya dok. Nah tadi Dokter Azam sempat ini menyebut nih dok, ini mungkin juga beberapa sobat agromedis ada yang belum tahu nih, spesialis saraf sama spesialis neurologi itu sama atau beda sih dok? Sama ya dok. Spesialis saraf sama neurologi itu sama aja, hanya beda nama, ganti nama aja. Dulu memang SPS, ya, sekarang SPS. Sama tidak ada, hanya beda. Nanti pun juga yang SPS akan berubah namanya menjadi SPS, spesialis. Oke, ini jadi sobat agromedis informasi juga nih ya. Jadi nggak usah bingung nanti kalau ke rumah sakitnya Dokter Azam spesialis saraf, nggak adanya Dokter Azam spesialis neurolog gitu ya. Tapi orangnya sama sebenarnya, sama ya dok, SPS dan SPN. Oke, dan ini dok, kalau tadi apakah boleh orang stroke itu vaksin? Nah sekarang ini dok, ini juga banyak informasi mungkin yang simpang siur di masyarakat nih yang beredar. Apakah vaksin itu jadi bisa bikin stroke dok? Itu kan ada orang-orang yang memang tidak suka vaksin, ya. Jadi tidak ada. Tidak ya dok, tidak betul ya dok, itu hoax ya dok? Ya, jadi justru kalau kita tidak mau vaksin, tadi saya katakan mungkin saja bisa kena COVID lebih besar ya dibandingkan yang vaksin ya. Nah, ketika dia kena COVID, maka risiko terjadinya stroke itu juga besar ya. Jadi COVID itu kelainannya tidak hanya pada sistem pernapasan paru-paru, tetapi juga pada pembuluh darah. Jadi kekentalan pembuluh darahnya itu, darah di dalam pembuluh darah itu menjadi lebih kental, sehingga di otak, di saraf akan menjadi penyumbat. Malah orang yang tidak vaksin ya terkena COVID
risiko terjadi stroke-nya malah lebih besar dibandingkan orang yang melakukan vaksinasi. Jadi insya Allah aman vaksin. Ya, silakan. Mumpung masih gratis. Mumpung masih gratis ya. Iya. Nah, mungkin kalau Sobat Agromedis penasaran ya, di episode yang lalu saya juga sudah berdiskusi, berbincang dengan Dr. Ulfa nih, beliau Ketua Satgas COVID. Jadi yang penasaran kalau pengen vaksin itu di mana, syaratnya apa saja, nanti bisa klik ya, bisa diklik di episode yang sebelumnya nih, sudah ada informasinya lengkap. Baik nih, mungkin yang terakhir nih Dr. Azam ya Dok, ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan untuk Sobat Agromedis ataupun mungkin ada penderita atau teman kita atau sobat kita di luar sana yang mungkin menderita stroke dalam rangka Hari Stroke Sedunia, Dok. Silakan, Dok. Jadi penting sekali untuk mengenali gejala segera ke RS tadi. Ya. Kenapa kok kita harus segera? Karena stroke itu merupakan waktu yang sangat berharga untuk segera ditangani. Jika kita melewatkan waktu yang berharga itu, maka gejala sisanya akan lebih berat dibandingkan ketika kita segera. Dari saya itu yang utama. Kemudian juga pencegahan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kenalilah faktor risiko yang ada di diri kita sehingga kita bisa melakukan intervensi. Ya, sama juga ini di agromedis ya. Agromedis ini stroke, Dok, antara masyarakat desa dan masyarakat kota lebih banyak stroke yang mana gitu ya. Datanya memang kalau di Jember belum ada ya. Tapi beberapa penelitian sebenarnya tidak membedakan antara desa dan kota. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang ngomong desa lebih rendah stroke-nya. Gitu ya. Tetapi penelitian di Cina malah di desa itu malah lebih banyak. Ternyata yang berperan penting adalah faktor risiko. Faktor risiko. Jadi masyarakat desa di Cina ternyata sebagian besar penduduknya memiliki risiko hipertensi. Nah, itu kita perlu edukasi supaya masyarakat tersebut mengontrol tekanan darahnya. Tidak perlu dibedakan antara masyarakat desa kota ya, karena di desa pun sekarang sudah pengaruh dari kota itu sudah masuk gitu ya. Jadi mungkin dulu pertanian menggunakan alat-alat itu pakai okol gitu ya, pakai otot gitu ya. Nah, sekarang pakai mesin gitu, kan beda ininya, beda sensasinya ya, dan olahraganya juga jadi kurang. Gitu. Berkurang, ya betul. Jadi di faktor imobilisasi tadi ya Dok ya. Jadi penting mengenali faktor risiko sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Saya rasa itu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dr. Azam. Nah, ini Dr. Azam punya kabar gembira nih buat Sobat Agromedis semua. Dalam rangka Hari Stroke Sedunia, Dr. Azam mau bagi-bagi giveaway nih untuk Sobat Agromedis yang ada di rumah. Jadi, nanti rules-nya adalah Dr. Azam akan memberikan pertanyaan, satu pertanyaan yang akan dijawab oleh teman-teman Sobat Agromedis semua. Nah, nanti dijawabnya adalah di komen di di IG Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Jadi pertanyaannya akan disampaikan setelah ini dan teman-teman Sobat Agromedis nanti menjawabnya di komen IG FKUNet. Nah, nanti akan dipilih 3 orang yang beruntung yang jawabannya paling tepat dan akan mendapatkan souvenir nih dari Dr. Azam ya Dok dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia. Nah, kita kasih applause dulu dong buat Dr. Azam. Oke Dok, pertanyaannya ya Dok ya. Memperingati Hari Stroke Sedunia ini meningkatkan kesadaran mengenai stroke, kita akan bagi-bagi giveaway. Harapannya akan mengingat ini ya pentingnya stroke. Ya, dan bisa mengedukasi juga ya Dok ya untuk yang lain ya Dok. Pilih penjawab yang terbaik ya. Oke. Siap nih Dok. Sekarang pertanyaannya nih Dok, biar dicatat semua. Gampang. Ya, jangan sulit-sulit Dok, ya gampang-gampang ya Dok. Ya. Jadi apa gejala dan tanda stroke? Ya. Saya jawab. Ya. Nggak boleh ya. Ini tim IT ya. Dilarang tidak boleh menjawab. Tim IT nggak boleh. Ajak teman-temannya yang lain. Ya, oke. Nah, jadi pertanyaan tadi apakah gejala dari stroke ya? Nah, tadi mungkin kalau misalnya sudah kelewatan di depan tadi sudah dibahas ya Dok ya? Sudah sering. Dibahas dan dipraktekkan juga tadi ya Dok ya? Saya sudah siap ini. GPI sudah siap di Dr. Azam. Nanti
Dr. Azam dan kami tim akan memilih 3 orang yang beruntung dan nanti jawabannya hadiahnya akan langsung dikirim nih. Baik, ada lagi Dr. Azam mungkin yang mau disampaikan terakhir, Dok? Cukup? Baik. Nah, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Azam. Terima kasih juga giveaway-nya. Ya, nanti jangan bosan-bosan ya, Dok ya. Nggak harus nunggu hari stroke ya, Dok, kalau ngundang Dr. Azam ya, Dok. Saya ngundang selalu kok yang lain. Ngundang yang lain. Baik, terima kasih banyak Dr. Azam. Nah, demikian Sobat Agromedis, perbincangan saya dengan Dr. Azam, spesialis neurologi tentang memperingati Hari Stroke Dunia. Nah, jangan lupa ya, klik tombol like, ya, komen, dan juga subscribe, dan juga komen nanti kira-kira pengen bahas apa ya di pertemuan depan, atau ingin mendatangkan ahli siapa nih. Nah, kita siap, nanti akan bantu kita fasilitasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agromedis. Sebagian besar pasien stroke datang terlambat ke rumah sakit, padahal penanganan secara cepat dan tepat dapat mengurangi angka kecacatan dan kematian akibat stroke. Nah, apa sih yang harus kita lakukan jika ada seseorang dengan gejala stroke? Jadi pertama, mari kita kenali dahulu apa itu stroke. Sederhananya, stroke merupakan gangguan otak yang terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak. Normalnya, nutrisi dan oksigen dalam otak didapatkan melalui aliran darah. Kalau terjadi penyumbatan, otak akan kekurangan oksigen dan jaringan otak akan mati. Atau adanya tekanan darah yang terlalu tinggi sehingga pembuluh darah di otak bisa pecah. Dua hal inilah yang menjadi penyebab stroke. Sekarang, yuk kita kenali di mana gejala stroke. Biar gampang diingat, ini singkatannya, segera KRS. Senyum menjadi perot. Gerak separuh tubuh tiba-tiba melemah. Bicara menjadi terbata-bata atau pilu. Kesemutan separuh tubuh. Rabun tiba-tiba. Dan sakit kepala hebat. Nah, ada banyak faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya stroke pada seseorang. Di antaranya, adanya riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes, riwayat stroke dalam keluarga, dislipidemia atau kolesterol tinggi, obesitas atau kegemukan, konsumsi makanan berminyak dan minuman beralkohol berlebih, dan merokok. Tersebut dapat dihindari dengan melakukan olahraga secara rutin selama 30 menit setiap hari, makan makanan bergizi, kurangi asupan garam dan MSG, hindari merokok, kendalikan stres dan istirahat cukup 6-8 jam per hari. Nah, kalau sudah ada gejala segera KRS, maka segera KRS ya. Jangan ditunda, karena setiap detik sangat berharga untuk kesehatan otak. Ingat stroke, ingat segera KRS.